Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati keluarga besar Kuliah Cahaya Islam yang mana dipimpin oleh guru kita bersama, pimpinan kita bersama, yaitu Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz, biasa saya panggil dengan Mas Guti, dan para jajaran pengurusnya, serta para jamaah yang hadir pengajian kuliah di lewat Zoom ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua, segala doa kita, harapan kita, agar Allah ijabah, agar Allah izinkan kita mendapatkan keijabahan daripada mukjizat, daripada kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita selamat dunia akhirat. Sebelum saya mulai, mari kita baca suratul Fatihah untuk pengarang ini kitab Akhlaqul Banin, yaitu Syekhuna Umar bin Ahmad Baroja. Mudah-mudahan segala dosa dan salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang belajar ini mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keselamatan dari dunia dan akhirat. Apabila kita mati, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita tambah taat dan mudah mendapatkan hidayah, taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini kita membahas yang mana yang berjudul Al-Waladul Amin, seorang anak yang jujur. Dalam fasal ini, siapakah dia anak yang jujur? Yaitu Muhammad. Muhammadun waladun amin. Muhammad adalah seorang anak yang jujur. Ya khafullah, bukan hanya jujur, dia juga takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamtathilu amrahu, dan dia juga sangat taat atau patuh kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzata yaumi, pada suatu hari berkata, pada suatu hari, qalat, berkata, lahu ukhtuhu, yaitu kakak perempuannya. Siapakah namanya? Su'ad, yaitu Su'adah. Kata kakaknya, ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal baiti. Wahai saudaraku, sesungguhnya ayah kita telah keluar dari rumah. Fahalluma bina naftahu khizanata ta'ami linakula ma fihi minal ma'kulat alladhi that. Kata kakaknya dalam kitab ini, yaitu ayahnya keluar dan mengajak kepada saudara lakinya, yaitu Muhammad. Alhamdulillah, ini kebetulan Muhammad ini adalah salah satu nama nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mana beliau Muhammad adalah junjungan kita bersama. Kata kakaknya, wahai saudaraku, sesungguhnya ayah kita telah keluar dari rumah. Maka kakaknya mengajak, marilah kita buka lemari makanan untuk kita makan apa-apa yang ada di dalamnya, daripada makanan yang lezat, karena ayah tidak akan melihat kita. Lalu Muhammad berkata, fa'ajabaha Muhammad, maka Muhammad menjawab, haqiqatan ya ukhti, benar sekali wahai saudaraku,
Inna abana la yanzuru ilaina. Inna sesungguhnya abana ayah kita la yanzuru ilaina tidak melihat kita. Walakin ama ta'lamin. Akan tetapi apakah engkau mengetahuinya? Annallaha huwallazi yanzuru ilaina. Bahwa sesungguhnya Allah yang melihat kita. Fahdari mithla hadzal amalil qabih. Maka hati-hatilah semisal perbuatan tercela ini. Li'annaki law akhadti syai'an bighairi ridha abiki. Karena sesungguhnya kalau engkau mengambil sesuatu dengan tanpa ridho ayahmu, fa innallaha yaghdabu alaik. Karena sesungguhnya kalau engkau mengambil sesuatu dengan tanpa ridho ayahmu, dilanjutkan, maka sesungguhnya Allah murka terhadapmu. Dan wasaufa yu'aqibuk. Dan dia kelak akan memberi hukuman kepadamu. Fakhafat Su'ad. Maka takutlah Su'ada, wahai kakakku. Wastahat min su'i niyatiha. Dan malu atas keburukan niatnya. Wa qalat, dan ia berkata, sahihun, benar, kalamuka, kata-katamu, ya akhi, wahai saudaraku. Washkuru wa ashkuruka kathiran. Dan aku bersyukur sekali ala hadhihi nasihati thayyibah, atas nasihat yang baik ini. Di dalam pasal yang ke-6 ini yang judulnya Al-Waladul Amin, anak yang jujur. Dalam cerita ini ada seorang anak yaitu Muhammad memiliki kakak Su'ada. Kakaknya mengajak kepada adiknya yaitu Muhammad untuk ngambil makanan di lemari tanpa seizin daripada orang tuanya. Ataupun bisa kita definisikan, apabila kita ada di rumah, orang tua kita tidak ada, lalu kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh tidak izin, maka harus izin. Karena kalau kita memakan makanan yang tidak izin, maka itu bisa dikatakan subhat. Akan tetapi di sini kita belajar yaitu daripada adab. Contohnya dalam pergaulan sehari-hari, apabila kita bergaul, lalu di dalam pergaulan itu ada makanan, minuman, atau benda lainnya, yaitu milik orang lain, maka apabila kita ingin mengkonsumsi ataupun pengen mencicipi, mencoba dan lain sebagainya, maka diharuskan berizin. Kalau tidak berizin, maka ini adalah tidak memiliki adab. Bukan hanya tidak memiliki adab, dikhawatirkan apa yang kita makan tidak menjadi halal, melainkan dipertanyakan atau bisa dikatakan barang ini atau rizki ini adalah subhat. Maka daripada itu, apabila ada orang yang mengingatkan jangan makan, jangan minum kalau tidak izin, maka kita harus mau mendengarkan dan menerima nasihat-nasihat yang baik ini. Karena apa? Hidup kita tidak lain tidak bukan adalah tidak sendiri, tidak individual, melainkan umum atau melainkan sosial. Maka daripada itu, saya mengajak kepada pribadi saya, khususnya dan umumnya pada para pemirsa, para jamaah yang
mengikuti kajian ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh adab atau akhlak yang baik yang dikisahkan melalui kitab Akhlaqul Banin pasal ke-6 ini, yaitu Muhammad dan kakaknya Su'adah. Ketika Su'adah mengajak kepada Muhammad mengambil barang sesuatu tidak izin, yaitu dicontohkan barang atau makanan yang di lemari, ketika orang tuanya keluar, maka Su'adah mengajak kepada Muhammad untuk mengambil atau memakan makanan itu, maka lebih baik izin terlebih dahulu. Karena ditakutkan namanya ini adalah su'ul adab, atau tidak memiliki adab, atau tidak memiliki akhlak yang baik. Dan begitupun apabila kita sudah berumah tangga, apabila kita memiliki pasangan, ada barang pasangan, ada harta atau makanan pasangan, maka diharuskan kita terlebih dahulu izin. Ada barang yang tinggal dipakai, tinggal dimakan, tinggal digunakan, ada barang yang harus diizin. Contohnya, apabila kita memiliki pasangan dia membeli sesuatu dan ingin sekali memakannya, lalu dia keluar sebentar, kita hanya mencicipi saja, tidak izin, maka itu dikatakan tidak beradab. Akan tetapi yang kita takutkan adalah ketika makanan itu kita makan, kita cerna, kita konsumsi, yang ditakutkan adalah subhat atau dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita suka memakan makanan yang dipertanyakan, maka salah satu doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pasal yang ke-6, al-waladul muti', yaitu seorang anak yang taat. Hasan waladu muti', Hasan adalah seorang anak yang taat. Yusolli kulla yaumin, ia sholat setiap hari. As-sholawati khamsa fi awqatiha, yuwadhibu ala khuduri fil madrasah. Salat 5 waktu dan ia selalu lazimkan atau hadir atau istiqomah di madrasah untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika dia sholat 5 waktu, dia lazimkan, yaitu di madrasahnya atau sekolahannya atau di pondoknya atau di majelisnya, dia membaca Al-Quranul Karim. Wa mutala'ati durusin fil baiti, dan mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Jadi selain dia rajin sholat 5 waktu, dia rajin membaca Al-Quran, lalu dia rajin juga mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari atau yang sudah dikaji, yaitu diulang di rumah atau dibaca kembali. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu, dan dengan begitu ia disukai ayah dan ibunya. Jadi orang tuanya melihat Hasan ini setiap hari dia rajin sholat 5 waktu, dan dia rajin membaca Al-Quran, dan dia rajin mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari, dan alhamdulillah efeknya orang tua sangat senang dan bangga kepada anaknya tersebut. Wa asa tidatuhu wa jami'un nas, dan para gurunya dan seluruh manusia. Jadi bukan hanya orang tuanya, tetapi guru-gurunya senang melihat adabnya, kelakuannya. Kalau bahasa orang Bekasi, orang Jakarta, kelakuannya luar biasa, pantas ditiru, wajib kita ikuti karena dia bisa mengamalkan dalam kesehariannya. Wa min adatihi idza arada nauma,
Dan dari kebiasaannya apabila ia ingin tidur, ayyudhkarallah, dan hendaklah ia mengingat Allah atau berzikir atau pokoknya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika sudah melakukan kebaikan dia tetap merasa mempunyai dosa yang luar biasa, maka timbullah ketika sudah memiliki rasa takut dosa, yang bisa dilakukan adalah tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaskurahu ala an hafidhahu tula yaumih. Serta bersyukur, dia rajin bersyukur kepada Allah, selain mengingat dia bersyukur kepada Allah atas penjagaannya sepanjang hari dari segala bencana. Minal bala'i wal adzabi, dari segala bencana dan gangguan. Kita tidak luput daripada kurang, khilaf dan salah. Maka pantasnya kita untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah agar kita terus berlindung kepada Allah, agar kita bisa dijauhkan, diselamatkan dari gangguan, bencana, dan azab, ujian, dan lain sebagainya. Summa yaqulu, kemudian dia berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dan apabila berdoa dengan nama Allah, saya hidup, dan dengan namanya saya mati. Wa idza qama min naumihi yashkurullah ala ni'matin naum. Dan apabila ia telah bangun dari tidurnya, ia bersyukur kepada Allah atas nikmat tidur. Wa yaqulu, lalu dia berdoa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah matinya kami, dan kepadanya lah kami kembali. Wa min adatihi aidan idza akala, dan dari kebiasaannya juga apabila dia makan, ayyaqula awalan, maka ia berkata atau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terlebih dahulu, dia mengucapkan Bismillah. Wa idza faragha minhu, dan apabila ia selesai dari makannya, yashkurullaha ala ni'amihi, ia bersyukur atas nikmat makan tersebut atau nikmat yang Allah berikan kepada dia. Li'annahu ya'lamu annallaha huwallazi aujada lahu ta'am. Karena sesungguhnya ia mengetahui bahwa Allah yang memberikan makanan kepadanya. Wa yaqulu, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Dalam kitab ini tulisannya Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Setelah dia makan, dia berdoa, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,
Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan seluruh alam semesta. At'amani, dia berharap kepada Allah, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada ta'am, ketika dia makan, warazaqani, dan dia bersyukur atas rizki yang dia peroleh, min ghairi, dari sebagian yang apa yang dia makan. Ma as'ada hadal walada muti', betapa bahagianya anak yang taat ini. Yarda anhu rabbuhu wa sawfa yudkhiluhul jannah. Tuhannya, yaitu Allahu Rabbi, Allahu Subhanahu wa ta'ala, akan ridho padanya dan kelak akan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pasal yang ke-7 ini, yang berjudul seorang anak yang taat, ketika dia di ketika dia dalam sehari-harinya dia rajin sholat 5 waktu, dan dia rajin membaca Al-Quran, dan rajin mutola'ah atau mempelajari ulang pelajaran yang sudah dipelajari di rumahnya. Dan alhamdulillah efeknya luar biasa, orang tuanya menyukai atau bahkan bangga kepada anaknya tersebut. Lalu bukan hanya orang tuanya yang bangga, yaitu para wa'asatidhatuhu, dan para gurunya. Bahkan luar biasanya lagi, seluruh manusia senang dengan adab dan kebiasaan daripada Hasan tersebut. Dan setiap hari ketika dia makan, ketika dia tidur, dia berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dia berdoa ketika sudah bangun tidur, dia berdoa kembali untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lalu ketika dia mau makan, dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab ini. Kalau dalam sehari-hari kita sudah belajar Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon perlindungan Allah yaitu dari azab neraka yang luar biasa pedihnya. Ketika dia sudah makan, selesai makan, dia berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Pasal yang ke-8, yaitu Nabi Yuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal waladul adib, wahai seorang anak yang beradab. Jadi ketika kecil saja kita sudah diajarkan adab, akhlak yang baik, karena kita merujuk, mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita mengkaji, mendengar, bahkan menghafal uswatun hasanah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad, waktu itu saya sudah katakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke muka bumi ini, hadir ke muka bumi ini, yang pertama dibenahi adalah akhlak. Setinggi-tingginya manusia ilmunya, setinggi-tinggi derajatnya, setinggi-tinggi pangkatnya, tetapi tidak memiliki akhlak, maka nol di mata orang tuanya, di mata gurunya, dan di mata masyarakat atau jamaah atau manusia yang lainnya.
Alhamdulillah kita memiliki baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa mengajarkan, bahkan kita pantas dan ada kita tirukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal waladul adib, wahai seorang anak yang beradab, kama yajibu alaika ayyu'adzima rabbak, sebagaimana wajib atasmu untuk mengagungkan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha Subhanahu yang maha suci, wa Ta'ala yang maha tinggi. Yajibu wajib, alaika aidan juga atasmu untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bima habbatih, dan memenuhi hatimu dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rasa mencintai itu hatta yuhibbahu aktsara min mahabbatika liwalidaika wa linafsik, sehingga ketika kita mencintai, kita lebih banyak dan besar rasa cinta itu terhadap ke orang tua kita dan terhadap dirimu sendiri. Jadi ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita mudah untuk mencintai orang tua kita dan orang lain, orang banyak. Bahkan orang tua kita itu terbagi, salah satunya adalah guru-guru kita. Ketika kita sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan, diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah hati kita tambah santun, tambah baik, tambah lembut, dan tidak mudah berkata sesuatu karena ditakutkan menyakiti atau membuat orang menjadi sakit hati. Li'annahu alladhi 'allamana dinal Islam. Karena sesungguhnya beliau yang mengajarkan kita akan agama Islam, wa bisababihi arafna rabbana, dan dengan sebabnya kita mengetahui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faragna bainal halali wal haram, dan kita mampu membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram. Wa li'anna Allah Ta'ala ahabbahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu afdalan nas, maka dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepaling unggul utamanya manusia. Wasayyarahu qudwatan lana fil akhlaqil wal adab, serta menjadikan contoh atau panutan bagi kita utamanya yaitu akhlak-akhlaknya dan adab-adabnya. Idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau telah mencintai nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu fi siratih, maka ikutilah dalam perjalanannya. Jadi apa perjalanannya itu? Biasanya kita aswaja ahlus sunnah wal jamaah sering membaca, mendengar, mengikuti daripada pembacaan rawi maulid Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam rawi itu, dalam maulid kisah daripada Nabi Muhammad SAW, dikisahkan perjalanan-perjalanan Nabi Muhammad SAW, bahkan contoh-contoh daripada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Dan alhamdulillah saya salah satu orang yang menyukai dan mengikuti pembacaan maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya bersolawat, saya juga butuh kisah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita pantas dan patut untuk mengikuti, mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'mal binasaihi, dan beramal dengan nasihat-nasihatnya. Litanala mahabbatallah wa ridhah, agar engkau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepelit-pelitnya manusia, ia adalah orang yang tidak mau bersolawat. Apabila kita bersolawat 1 kali, maka Allah balas 10 kali. Apabila kita mau bersolawat 10 kali, Allah balas yaitu 20 kali. Maaf, 100 kali. Apabila kita mau bersolawat 100 kali, maka Allah balas daripada 1000 kali, dan terus luar biasa. Maka kita pantas bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah solawat itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di muka bumi ini? Tidak. Yang pertama, ketika ada sebuah kisah Nabi Daud alaihi salam sedang membaca kitabnya. Sedang membaca kitab Nabi Daud alaihi salam, dia melihat seekor cacing tanah. Ketika itu dia melihat, dia terbesit di hatinya, atau bahasa orang Jakarta Bekasinya itu gerendeng. Buat apa Allah ciptakan ini cacing? Apa gunanya? Singkat cerita, Allah berikan kekuasaan kepada cacing tersebut. Itu cacing ngomong dan berbicara. Wahai Nabi Allah Daud alaihi salam, sesungguhnya aku cacing. Ketika siang hari diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, aku berzikir, aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 kali ketika siang. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada malam hari aku diizinkan sama Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itulah zikiran dan salawatnya seekor cacing. Maka daripada itu kita pantas ketika kita menjadi dan mengaku umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kapan saja dan di mana saja. Insya Allah niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti ataupun sekarang kita dimudahkan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9, karena sesuai judulnya ini sampai 10 saya lihat. 2 lagi berarti insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, adabul manzil. Adab kita di rumah. Yajibu alal waladi ayyura'i adaba min manzili. Wajib atas seorang anak untuk memperhatikan adab di rumahnya. Bi ayyah tarima walidayh, dengan menghormati kedua orang tuanya. Wa ikhwanahi wa akhwatihi, dan saudara-saudara laki-lakinya ataupun kepada saudari perempuannya. Wa kulla man fil manzil, dan semua orang di dalam rumahnya. Jadi menghormatinya orang tuanya, saudara-saudarinya. Bukan hanya itu, apabila ada tamu maka pantas menghormatinya.
atau bahasa simpelnya jangan sampai orang lain salah atau baper kepada apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Wala ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhu, dan tidak melakukan sesuatu yang membuat salah satu dari mereka menjadi marah. Wala yu'anida akhahul kabir, dan tidak membantah saudaranya yang lebih besar. Wala yukhasima akhahu saghir, dan yang pertama tidak membantah saudaranya yang lebih besar serta memusuhi saudaranya yang lebih kecil darinya. Biasanya kita sama yang kecil luar biasa jahilnya. Kita cubit, kita berbicara sehingga dia marah, ataupun yang luar biasa ada adab yang tidak pantas dicontoh, yaitu sampai menyakiti atau menyinggung. Contoh menjeguk, mendorong, bahkan menghina. Jangan dilakukan. Wala yu'dil khadim, dan tidak menyakiti para pembantu. Apabila kita punya pembantu, jangan dikatain, kamu di sini hanya membantu, jangan pakai ngatur-ngatur saya, jangan pakai bilang-bilang saya, kalau tidak digaji kamu makan apa. Itu tidak boleh, karena pembantu juga manusia. Dia mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lakukan harus seperti sama kepada kita, yaitu sama-sama manusia. Wa idza la'iba binidham, dan apabila bermain maka bermainlah dengan disiplin. Bi ghairi siyahin wala harakati la taliqa bih, dengan tanpa berteriak-teriak dan tidak bergerak berlagak yang tidak disukai. Jadi kita nggak boleh ganggu orang lain. Apabila di rumah atau di rumah orang lain, kita pantas memiliki adab, bercanda yang baik-baik saja, bergurau yang baik-baik saja, jangan sampai mengganggu orang lain. Idza, apabila kana ahadun fil baiti naiman au maridon, apabila ada seorang di rumah yang sedang tidur atau sedang sakit. Saya sudah katakan apabila di rumah atau di rumah orang lain tidak pantas untuk mengganggu, takutnya ada orang lain yang terganggu, salah satunya orang yang sedang tidur atau sedang istirahat ataupun yang sedang sakit. Apalagi kalau yang sakit gigi luar biasa, jangankan kita berisik, kita diam saja pasti kita disalahin atau diomelin. Wa an yuhafidhu ala adawatil manzil, dan memelihara terhadap alat-alat rumah. Fala yakthirul awani, maka tidaklah memainkan alat-alat dapur. Ya, nggak boleh ngerusak, nggak boleh zalim kepada apa yang ada di rumah, salah satunya alat-alat di dapur. Pisau misalkan, nakut-nakutin orang, marah-marahin orang pakai pisau ataupun pakai yang lain. Wala yughayyiral abwab, dan tidak mendobrak pintu. Wala yufsidal asjar, merusak perpohonan. Wa idza kana indahu hirru au dajaj, dan apabila ada padanya kucing atau ayam, maka hendaknya ia memberikan makanan
makanan dan minuman-minuman yang baik, dan jangan menyakiti binatang tersebut. Jadi selayaknya kita sebagai manusia yang memang manusia, jangan berperilaku seperti binatang. Apabila kita memiliki ayam, kucing, maka lakukanlah binatang itu seperti kita mencintai daripada makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Ustadz, ada anjing yang lewat depan rumah kita getak, jangan dipukul, jangan jangan disiram air mendidih ataupun di apapun lah yang menyakiti, jangan. Kalau bahasa orang Betawi, digetak atau diusir saja, karena itu pun manusia, itu pun adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kodratnya hampir sama dengan kita, yaitu sama-sama makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing tidak haram, yang haram adalah dagingnya. Jadi ketika ada anjing yang lewat depan kita, jangan bilang haram, karena itu binatang. Yang tidak boleh oleh agama adalah memakan daging anjing. Apabila kita menyentuh bulunya dengan tangan yang basah kepada anjing dan babi, maka sepatutnya kita bersihkan atau kita sucikan. Apabila kita terdapat liurnya, kena liurnya, sama kita bersihkan. Ya, jadi ketika kita megang air kulit atau bulunya anjing dan babi itu tidak haram, akan tetapi harus dan wajib dibersihkan. Yang haram adalah memakan daging daripada atau memakan makhluk anjing dan makhluk babi. Kalau saya bilang daging, ntar hanya dagingnya, tulangnya halal lagi. Intinya makhluk anjing, makhluk babi tidak boleh dikonsumsi oleh kita, karena sudah ditelusuri para dokter, di dalam anjing dan babi itu banyak sekali virus-virus. Ya, yang ke-10, Abdullahi fi manzili. Abdullah di rumahnya. Abdullah fi manzilinya mithalul adabi wan nizam. Semisalnya anak yang beradab serta rajin. Yaktasilu kulla sabahin wa masain. Ia selalu mandi setiap pagi dan sore hari. Wala yatamakhot fi sawbih au fil jidari walakin fil mindil. Dan dia selalu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk membersihkan pakaiannya, juga kitab-kitabnya atau buku-bukunya, dan juga meletakkannya dengan rapi di tempat yang khusus. Di tempat yang khusus agar tidak tercampur dengan yang lainnya. Biar rapi, biar cakep, biar bersih dan lain sebagainya. Dan mengelap sisa makanan di mulut ke pakaian atau ke dinding, dan mengelap sisa makanan di mulut ke pakaian. Jadi dia tidak pernah ada pakaian kita atau ke dinding, atau bahasa orang Betawi meper lah, ya, atau nggak tahu bahasa Indonesianya saya. Jadi meper, nggak boleh itu, rusak rumah ataupun pakaiannya. Jadi apabila kita lagi makan, jangan ngelap pakaian yang kita pakai, atau pakaian yang sudah kotor pun tidak boleh. Yang lebih baik adalah tisu. Kalau zaman orang dulu adalah lap, ya. Jadi dia menaruh kitab-kitabnya, pakaian-pakaiannya, atau buku-bukunya dengan rapi di tempat yang khusus. Dan dia tidak mengelap sisa makanan ke mulutnya.
atau ke pakaiannya atau ke dindingnya. Adabnya Abdullah, wa kana Abdullah yusafihul walidaih. Adabnya Abdullah itu senantiasa mencium tangan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita belajar sama guru-guru kita, mencium tangan kedua orang tua kita seperti ini. Akan lebih baik dibolak-balik. Insya Allah mendapatkan zahir dan batin, dunia dan akhiratnya, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Abdullah yusafihu walidaih. Adabnya Abdullah itu senantiasa mencium tangan kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu wa akhwatihi kulla sabahin wa masain. Dan saudara-saudaranya yang laki-laki maupun saudaranya yang perempuan setiap pagi dan petang. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairis ti'dan. Ia tidak suka masuk kamar orang lain tanpa seizin. Nah, di sini ditekankan jangan masuk kamar orang lain kalau nggak izin. Jangan bahasa sehari-hari kita jangan selonong boy. Jangan seenake dewe. Jangan sekarepmu. Harus ada izin, harus ada adab dan sopan santun. Jadi tidak boleh, tidak biasa masuk kamar orang lain tidak izin. Dan Abdullah tidak suka pula duduk bersama para pembantu. Karena di sini bukan gengsi. Maksudnya duduk bersamaannya itu takut menimbulkan daripada salah faham ataupun gosip lah. Ya, lebih baik tetap menjaga jarak, tetap menjaga etika, yaitu boleh dekat tapi jangan terlalu dekat. Wala yuhibbuhu ayajlisa ma'a akhdam. Jadi Abdullah tidak biasa duduk bersama para pembantunya. Wala yukhbiru ahadan bima yaqama fi manzili. Dan tidak suka pula menceritakan apa-apa yang terjadi di rumahnya. Jadi dia lebih privasi. Tidak bisa cerita ke sana kemari ataupun kesalahan orang tuanya, kesalahan saudara-saudarinya. Abdullah tidak biasa menceritakan tersebut karena itu mengundang fitnah, mengundang salah faham dan lain sebagainya. Wa min adatihi ayyanama mubakkiran. Dan daripada kebiasaan Abdullah yang senantiasa tidur lebih awal. Lebih awal dan bangun wa yaquma mubakkiran, dan bangun lebih awal pula. Wa ay yuhafidha ala salawatih. Dan dia senantiasa menjaga salat-salatnya pada waktunya. Wa yutali'a durusah. Dan mengulang-ulang pelajarannya. Tadi kita sudah katakan di fasal sebelumnya ada Hasan, yaitu dia sering mengulang-ulang atau mutalaah daripada pelajaran yang sudah dipelajari. Wala yal'aba illa fi waqtil la'ib. Dia tidak suka bermain kecuali pada waktunya bermain. Wih, cakep nih Abdullah. Jadi dia kalau mau main itu ada waktunya, di luar waktunya dia tidak main. Wa ayyas ma'a nasaiha abihi wa ummihi.
dan ia senantiasa mendengar nasihat-nasihat daripada ayah dan ibundanya. Bidzalika yanalu Abdullah ridha walidayhi wa ahlihi. Oleh karena itu Abdullah mendapatkan ridho kedua orang tuanya dan keluarganya. Wa ya'ishu ma'ahum sa'idan masrura. Dan dia hidup bersama mereka dengan orang tuanya, saudara-saudarinya, dan lingkungannya dengan bahagia dan riang gembira. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Edward atas materi yang telah disampaikan. Sekarang untuk sesi tanya jawab ya Gus ya. Baik. Ya, baik. Tadi saya cek sudah ada yang bertanya. Apakah ingin disampaikan langsung? Silahkan. Ya. Ya, silakan Mas Ragil ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bagaimana cara menyikapi orang-orang yang etikanya kurang baik saat berkunjung ke rumah? Oke. Mas Ragil dulu ya, satu-satu ya, takutnya saya nggak ingat. Mas Ragil, makasih, jazakumullah khairan ahsantum jaza. Mudah-mudahan Allah meridai antum dan para jamaah yang melihat dan mengikuti kajian ini. Kita menyikapi orang yang datang ke rumah kita tapi tidak memiliki adab. Jadi pertama ya kita tegur. Satu, tegurnya seperti ini aja kalau bahasa anak muda. Lu tahu nggak ini rumah siapa? Gitu kalau bahasa anak muda. Tapi kalau bahasa secara Islami, Waalaikumsalam, ya Allah, baik buat antum. Jadi seperti hiperbola lah, keterbalikan daripada apa yang kita katakan. Jadi, wah, cakep antum punya adab luar biasa, mainnya luar biasa, sopan santunnya. Jadi seperti itu. Dari situ insya Allah dia ada rasa, masa iya gue adabnya cakep, akhlaknya cakep, bicara gue cakep dan lain sebagainya. Itu secara nyinggung lewat hati tapi dengan baik kata. Apabila dia terjadi seperti itu lagi, yang kedua kita nasihatnya duduk dekat dia. Kalau cowok, kalau cewek ya cukuplah suaranya didengar, bilang antum ini, kalau bahasa anak muda lah, lu ini main di sini kan di rumah orang, seharusnya pakai adab yang baik, sopan santun yang baik. Saya ini bukan orang baik, tapi saya ingin lebih baik. Saya ini bukan ustadz, saya ini bukan kiai, saya ini bukan habaib, saya ini bukan orang soleh dan lain sebagainya. Katakan seperti itu. Tapi saya pun di sini rumah saya, ketika ada tamu ke sini, saya nggak enak, nggak nyaman untuk menyambut, untuk melayani antum tersebut. Lu lah kalau bahasa saya, lu datang ke sini rumah gua, maka beradablah yang baik. Kalau lu seperti ini mulu, kayaknya lu nggak asik dan nggak punya adab. Lebih baik sama-sama kita memperbaiki dan memiliki adab yang lebih baik. Kalau saya gitu, singgungin gitu. Kalau nggak mau secara seperti itu, WA aja, WA ya mas, sekarang zaman WA. Assalamualaikum ya akhi, maafin kurang lebihnya sebelumnya, maafin antum luar biasa, makasih udah main ke sini, udah apalah kesinilah gitu, tapi maaf boleh ya ngasih kritikan gitu. Saya bukan orang baik tapi adalah yang saya ingin mengkritik, mudah-mudahan antum bisa menerima, katakan ini habis itu tutup lagi dengan mohon maaf lagi. Insya Allah dengan niatan kita ibadah kepada Allah dan ingin memperbaiki sesama kita agar adabnya lebih baik,
insya Allah bisa. Tapi kalau ada ujian nanti ada marah dan lain sebagainya, biarin. Yang penting kita udah sampaikan, yang penting kita sudah kasih tahu. Kalau dia ngambek, marah dan lain sebagainya, ya itu kembali lagi ke dia. Jangan kita pusingin. Buat apa kita pusingin? Masalah kita lebih banyak. Insya Allah terus semangat, kasih tahu. Udah dikasih tahu dia marah, jangan tetap dihiraukan, tapi jangan dipusingin. Santai aja, tetap ditegur. Itu insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab sesuai pertanyaan. Amin. Ya, buat teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Sembari saya cek di chat apakah ada yang bertanya. Ya, ini sudah ada chat masuk di saya, Gus. Langsung saja saya bacakan ya. Assalamualaikum, Gus. Izin bertanya, bagaimana seharusnya etika murid terhadap guru? Terkadang kalau terlalu dekat, khawatir menyinggung atau berlebihan. Kalau terlalu berjarak, terkadang dibilang kaku. Jadi sebagai murid jadi serba salah. Oke, saya jawab. Murid itu dekat, dibilang kaku ya. Dibilang jauh kaku, dibilang dekat, tapi takutnya menimbulkan soal adab dan lain sebagainya, atau nggak sopan lah gitu, atau oke gitu. Lebih baik ini, mau dekat mau jauh, yang pertama kita jangan mendahulukan omongannya. Yang kedua, jangan meninggikan intonasi atau suara guru. Nggak boleh. Misalkan guru ngajakin ngomong bersama, kamu begini, oh iya Ustaz, jangan. Insya Allah Ustaz. Jadi bahasanya lebih ke manut atau taat, atau jadi adabnya ada, taatnya ada. Yang pertama, jangan mendahulukan atau melebihi atau mengurangi perkataan atau kalimat atau nasihat atau pesan atau amanah daripada guru. Yang kedua, nadanya jangan terlalu ini. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia sama gurunya ini kayak friend, nggak masalah sebenarnya. Tapi tetap harus ada adabnya. Sebenarnya bukan jarak sih antara guru dan murid, itu nggak ada jarak. Kayak Rasulullah dengan para sahabatnya tidak ada jarak, dekat sekali, semua dekat. Bahkan berlomba-lomba para sahabat itu ingin duduk di samping Rasulullah, karena bukan hanya bahagia tapi ingin memandang wajah yang luar biasa daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau saya mengatakan jauh aja mau guru, enggak, dekat aja, lebih baik dekat. Jadi dekat, tetap dengan akhlak yang baik, jangan mendahului atau melebihi atau mengurangi daripada perkataan gurunya. Yang kedua, nadanya. Yang ketiga, jangan ngibul. Ya, jangan ngibul. Takutnya nanti gurunya tahu. Bukan, sebenarnya guru sih memahami, nggak gampang marah. Takutnya gini loh, kok gurunya nggak ngajarin gitu, ada persepsi orang. Nah, daripada persepsi orang seperti itu, kalau bahasa guru-guru, saya pun punya murid, banyak ada muridnya, lebih baik kalian tuh jelek depan saya daripada kalian jelek depan orang lain. Karena kalau menurut saya, kalau murid saya jelek depan saya, insya Allah saya kasih tahu, saya arahkan dan lain sebagainya. Akan tetapi pelan-pelan yang terbaik yang kita lakukan, minimal kita jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jangan sampai guru kita, orang tua kita, atau siapapun tersinggung. Yang kedua, nadanya. Yang ketiga, insya Allah jangan melebihi dan mengurangi perkataan-perkataan siapapun, bukan hanya guru. Insya Allah seperti itu aja. Dekat boleh, tapi tetap ada sopan dan santun. Baik. Ya, insya Allah sudah menjawab pertanyaannya. Insya Allah terjawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh ya Gus? Boleh. Ya. Assalamualaikum, bagaimana cara mendidik anak yang ketergantungan dengan gadget? Wah, iya benar. Zaman sekarang tuh ya. Iya. Zaman sekarang, ini sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan satu orang, pertanyaan untuk orang sedunia. Orang sedunia. Karena
apa namanya, di zaman gadget, anak itu lebih dekat sama gadget daripada main di luar lah, katakan main di luar atau ibadah atau sama orang tuanya. Lebih baik seperti ini. Ada saya anak kecil, masih kecil kalau nggak salah di bawah 3 tahun. Saya punya teman, dia cerita sama saya, dia kalau ngurangin anaknya main gadget itu salah satunya wallpapernya diganti misalkan foto kuntilanak. Dia seperti itu ngelakuinnya. Ini jadi saya bukan ngasih tahu tapi menceritakan. Sehingga ketika dia dipegang sama dia HP-nya, lalu ada yang nelpon, kan di wallpaper nongol tuh, itu. Kalau nggak WhatsApp itu, wallpaper kaget dia langsung. Jadi di situ ada trauma. Sebenarnya sih membuat trauma dulu gitu. Dia ini menceritakan trauma sampai besok ketika ditawarin HP, walaupun HP tidak nyala atau tidak ada yang nelpon dan WhatsApp, dia nggak mau. Ini obat, mungkin menjadi obat insya Allah, karena dia takut sama misalkan putih anak, pocong dan lain sebagainya lah gitu. Yang penting jangan Dracula. Kalau vampir itu nggak serem. Karena menurut saya setan-setan luar negeri itu nggak ada yang serem. Setan Indonesia banyak yang serem. Nah, kalau menurut saya, bagaimana anak mengurangi gadget? Satu, ketika bersama anak, banyakin dialog. Bahasanya kalau anak kecil itu ajakin bercanda, banyakin bercanda, atau bahasa ada waktu lah, ya bahasa simpelnya waktu untuk anak. Sebenarnya susah gampang dilakukan ini seorang pria, karena pria kebanyakan di luar. Ini kemungkinan adalah nasihat untuk para bunda-bunda semuanya, para wanita-wanita. Jadi banyakin dialog dengan anak. Syukur-syukur bercanda, syukur-syukur kali aja anak ada mau curhat dan lain sebagainya. Kalau anak sudah SMA, kemungkinan gadgetnya mulai berkurang. Tapi kalau SMP ke bawah, itu lagi asik. Karena kalau SMA itu sudah mulai terang lah, kalau bahasa melihat sudah mulai terang tuh matanya. Sudah bisa arus dan bisa menjalankan, memilih ini atau ini. Tapi ketika ada anak SMP ke bawah, dia masih dominan dengan gadget, ajak dialog. Yang kedua, ketika sudah mulai bisa diajak dialog, di pembicaraan tersebut kasih pesan-pesan yang baik. Contoh, nah, kamu boleh main gadget, tapi atur waktunya. Kan kamu juga perlu sholat, kamu perlu makan, kamu perlu ini, perlu itu, dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah mulai dialog, sudah bercanda atau dialog, sisipkan atau masukkan nasihat-nasihat seperti itu. Yang kedua, kita menjadi timing buat dia, waktu. Ketika misalkan sholat dan lain sebagainya, nah sholat yuk, ntar gadgetnya main lagi, kita sholat dulu. Jadi kesan-kesan yang seperti itulah yang diberikan. Mungkin banyak cara-cara, tapi insya Allah 2 ini saja menjadi awal, dan kesananya nanti kita punya tip-tip yang lainnya. Tapi saya 2 ini aja. Pertama komunikasi, yang kedua komunikasi dan sisihkan nasihat-nasihat. Yang kedua timing, menjadi timing dan menjadi waktu buat keluarga kita, menjadi timing waktu untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja 2. Insya Allah mudah-mudahan kesananya ketemu. Baik. Amin. Semoga terjawab ya. Amin. Ya, buat teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya kembali secara langsung ataupun di chat, silahkan. Ya, sepertinya sudah paham semua nih, Gus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama terus berharap mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Ya, ini ada pertanyaan masuk di chat, sebentar saya bacakan dulu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bagaimana cara menasehati orang yang suka memukul kucing? Sudah dinasehati baik-baik, tapi tidak mendengar dan malah kucingnya mau dibuang dari rumah. Wah, satu, ada 2 ya. Satu, nasihatin jangan halus lagi. Kalau udah dinasehatin tapi masih dilakukan, jangan dihalusin lagi. Tapi jangan dikatain, kurang aja lo ini. Jangan. Tetap kasar, tapi nggak kasar kata, tapi kasar akibat. Contoh gini, kamu mukul kucing,
tahu nggak ini kucing punya siapa? Punya Allah. Apakah kamu siap nanti di akhirat dipukul sama kucing? Gitu. Mungkin itu bahasa terlalu halus. Kalau bahasa sehari-hari bermasyarakat gini, silakan pukul kucing kalau nanti di neraka mau dipukul sama kucing. Gituin. Mungkin itu ntar ingat terngiang-ngiang terus, ingat terus. Wah gini. Nah, yang kedua, daripada kita nggak tega melihat kucing itu dipukul sampai mau dibuang, mendingan ambil. Kalau ketahuan ya, menurut saya ini ambil karena apa? Maling dong, gitu kan ya. Ambil, bilang lebih baik saya ngambil depan orangnya, jangan di belakang orangnya. Ini saya ambil, saya urus. Kalau nggak bisa ngurusnya, kan ada tuh rumah-rumah kucing, ya, rumah kayak hotel-hotel kucing, maksudnya orang yang memelihara kucing dan hewan dan sebagainya. Titip ke sana, taruh di sana. Kalau kita takutnya nggak bisa merawat. Kalau kita bisa merawat, alhamdulillah. Jadi pertama kita takutkan, tapi takutkan bukan dengan bahasa kasar, tapi kita takutkan dengan akibat. Yang kedua, ambil kucingnya depan orangnya. Saya bilang suruh ngambil, tapi kalau di belakang orangnya nyolong, maling. Tapi ini saya menyarankan di depan orangnya, langsung aja pegang. Kucing saya rawat aja kalau situ menyakiti. Karena ini makhluk Allah, saya takutnya situ kenapa-napa, saya kenapa-napa, dan kampung ini kenapa-napa. Gitu aja ngomongnya. Karena kucing itu luar biasa, yang kita tahu itu adalah hewan kesayangannya baginda Nabi Muhammad. Yang lainnya adalah ini salah satu hewan melambangi Islam, kucing. Saya juga suka melihat orang kucing kelotok gitu, kepalanya dipukul gitu, sampai pernah depan mata saya nggak kuat langsung. Itu kucing disiram air panas, semuanya langsung kalau bahasa orang Betawi itu kulitnya meropol. Itu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bukan nasihat sih ya, tip dari saya lah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan dan berakibat baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Taufik. Ya, Afwan Gus, ini ada satu pertanyaan lagi. Insya Allah. Boleh satu lagi. Ini pertanyaannya di luar pembahasan, nggak apa-apa ya, melenceng sedikit. Iya. Ya. Assalamualaikum Gus, bagaimana pandangan Gus Edward mengenai rokok? Banyak yang bilang haram, tapi memang terkadang saya suka lihat ulama-ulama besar yang terkenal itu juga merokok. Kalau pandangan Gus Edward itu bagaimana? Oke, pandangan saya ya. Jadi nggak usah merujuk kemana-mana, tapi tetap saya merujuk kepada guru saya. Rokok itu ada 5 hukumnya. Waktu itu di grup WhatsApp udah saya baca itu. Tapi makanya saya jawab ahsan. Itu sesuai jawaban saya. Tapi ini kalimat dari saya. Guru saya bilang, rokok itu hukumnya 5. Menjadi haram untuk orang yang udah mau, misal gini, jangankan ngisep rokok, ngirup rokok aja dia bakalan jantungnya bagaimana dan penyakitnya bagaimana. Itu haram buat dia. Menjadi wajib. Sebenarnya sama gitu. Makanya ketika jawaban itu dikasih, ini jawaban saya gitu. Ketika wajib, misalkan ada orang perokok, habis makan harus ngerokok, kalau nggak ngerokok jelek dan lain sebagainya, itu harus ngerokok, wajib. Dan yang ketiga, sunnah itu ada orang habis makan mau ngerokok, mau nggak ngerokok, nggak ada masalah, ya santai aja, nggak ada masalah. Jadi sunnah, ya. Kalau makruh misalkan kita merokok, ada orang anti rokok sampai misalkan ibu-ibu hamil, bisa menjadikan haram juga. Kita ngerokok ada orang hamil, janganlah. Jadi makruh itu kalau orang nggak mikir di kanan kirinya depan belakangnya siapa, ya. Mubah ya, kalian juga tahu pasti mubah bagaimana maksudnya, bagaimana artinya. Intinya dalam Islam rokok ini tidak ada dasar yang bahasanya tidak ada yang mendasar. Jadi rokok ini di zaman sekarang, di zaman Rasulullah tidak ada. Rokok ini kalau bahasa untuk perokok, dan guru saya yang notabene perokok, beliau orang Jawa Tengah, beliau perokok tua, dia merokok karena kalau nggak ngerokok inspirasinya nggak ada.
dia mengarang kitab. Terus kalau dia mau ngajar, lagi baca, sebelum ngajar dia baca, dia mengarang kita menulis, dia nggak harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok, ya dia nggak fresh, maka harus ngerokok. Sebenarnya rokok ini tergantung sikapnya kalian masing-masing, hukumnya apa. Tapi yang jelas kita harus tahu kanan kiri kita siapa, dan kita harus jangan bilang ini, oh rokok itu nggak ada hukumnya, sampingnya ada orang yang nggak suka rokok, maka kita jangan rokok, itu namanya orang stres gitu. Udah, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Sebenarnya jawaban saya dengan grup di WhatsApp itu sama. Baik. Ya, semoga terjawab. Amin. Ya, mungkin itu menjadi terakhir untuk pertemuan kali ini. Amin. Mungkin kesimpulan yang akan disampaikan dari Gus Edward atau cukup? Cukup. Ya, baik. Baik, saya tutup untuk kelas hari ini. Jazakallah khair Gus Edward. Semoga selalu Allah beri keberkahan dan kesehatannya untuk pertemuan selanjutnya. Amin. Amin. Apa yang telah disampaikan semoga bermanfaat juga buat kita yang sudah hadir dan buat teman-teman yang nantinya akan menonton via YouTube. Baik, jazakallah khair buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.